Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Putri Wulandari dari 11 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 2 yang bersekolah di SMK Negeri 5 Batam. Pada video kali ini, saya akan membuat video tutorial konfigurasi Micmon menggunakan Mikrotik seri 952UI. Untuk alat dan bahan serta topologinya, stay tune ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam konfigurasi ini. Yang pertama, kita membutuhkan router board dari Mikrotik ya teman-teman. Selanjutnya kita membutuhkan dual kabelan seperti ini teman-teman. Yang satu akan terhubung dari internet ke router dan yang satunya dari router ke laptop. Oke teman-teman, tentunya dalam konfigurasi ini kita memerlukan laptop serta aplikasi ya teman-teman, aplikasi bernama Winbox ini. Di sini teman-teman. Oke. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang topologi dari konfigurasi ini. Untuk melakukan konfigurasi ini, kita yang pertama harus menghidupkan terlebih dahulu ya router boardnya sampai lampunya menyala seperti ini teman-teman. Kemudian kita sambungkan kabel yang terhubung ke internet ke router board port 1 sampai berbunyi dan lampunya hidup ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menyambungkan kabel LAN yang kedua ke port yang kedua ini teman-teman dengan laptop kita teman-teman. Apabila kalian tidak memiliki port LAN di laptop, kalian bisa menggunakan USB LAN seperti ini sampai lampunya dua-duanya hidup seperti ini teman-teman. Itu tandanya perangkat kita sudah terhubung dan kita siap melakukan konfigurasi. Stay tune ya teman-teman untuk konfigurasinya. Oke, baiklah teman-teman. Jadi ini adalah langkah konfigurasi dari video kita kali ini. Yang pertama kita akan buka ini ya teman-teman, Winbox-nya. Kemudian kalian login seperti biasa dengan matikan username admin dan passwordnya kosong. Kemudian connect. Lalu kita akan melakukan konfigurasi fase 1 ya teman-teman. Kita mulai dari ini, kita mulai dari sistem, kemudian kita akan memberi identity pada Mikrotik kita dengan nama kita ya teman-teman. Kemudian apply lalu oke. Setelah itu kita pergi ke sistem lagi, kemudian kita akan memberi password pada Mikrotik kita dan ketikkan di sini new passwordnya. Oke, setelah sudah teman-teman, kita akan memberi nama pada Ethernet yang akan kita gunakan. Di sini di Ether 1 itu kita akan memberi nama internet. Kemudian pada Ether 2 itu kita beri nama LAN. Dan di Ether 3 itu kita akan buat namanya access point seperti ini teman-teman. Kemudian kalian klik OK. Setelah sudah, kita akan masuk ke bagian ke IP, kemudian di DHCP client, kemudian di sini add di DHCP ini kalian beri ini interface-nya pilih Ether 1, kemudian apply lalu OK. Setelah sudah, kita masuk ke IP lagi, kemudian pergi ke DNS, kemudian di sini ubah jadi 8.8.8.8. Kemudian apply lalu OK. Setelah itu kita masuk ke IP, kemudian ke firewall. Kemudian pada bagian NAT ini teman-teman, itu kalian klik tombol add, kemudian di bagian general ini key-nya SRC NAT dan out interface-nya Ether 1. Setelah itu di bagian action ini itu kalian buat list query. Kemudian apply lalu OK. Setelah itu teman-teman, kita masuk ke IP lagi, kemudian pergi ke address,
Dan di sini klik tombol add ini. Kemudian di sini ketikkan addressnya 192.168.16.24 ya teman-teman. Kemudian di sini interface-nya pilih Ether 2 dan apply lalu oke. Lalu di sini ketikkan lagi 192.168.17.1/24 ya, seperti ini teman-teman. Lalu di sini pilih Ether 3 lalu apply oke. Setelah itu kita masuk ke bagian IP, kemudian masuk ke DHCP server, kemudian DHCP setup dan masukkan Ether 2. Next sampai successful seperti ini, dan tambahkan lagi juga Ether 3 ya teman-teman. Nah, setelah sudah seperti ini, kita masuk ke new terminal dan masuk di sini sebagai admin ya teman-teman. Kemudian di sini masukkan password yang sudah kita buat tadi. Saya di sini buat 12 dan ya relogin ya teman-teman. Dan tunggu sebentar. Kemudian masuk dan di sini masuk dengan password yang sudah kita buat tadi. Setelah itu di sini apabila sudah seperti ini, kalian klik no dan ping 8.8.8.8, kemudian enter. Apabila sudah TTL, kemudian kalian buka CMD ya teman-teman, command prompt, dan ketikkan IP config /renew seperti ini teman-teman. Setelah sudah, di sini kalian ketikkan ping 8.8.8. Nah, apabila sudah TTL seperti ini, satu sudah selesai teman-teman, dan artinya laptop kita sudah terkoneksi dengan internet. Setelah itu, kita masuk ke bagian IP, kemudian masuk ke bagian hotspot, lalu di bagian server ini kalian add salah teman-teman, maksudnya kalian hotspot setup, dan di sini masukkan Ether 3, kemudian kalian next. Nah, kemudian di select sertifikat ini kalian pilihnya none ya teman-teman. Setelah itu ini next, dan di bagian sini itu kalian kasih nama kalian .net seperti ini teman-teman. Setelah itu kalian next, dan di sini teman-teman, ini kita ada kesalahan, ini pilih Ether 3, kemudian next, ini kalian pilih none, kemudian sini next, dan di sini buat satu saja, kemudian kalian pergi ke server profile. Kemudian pada bagian radius ini kalian centang use radiusnya, kemudian apply lalu oke. Setelah itu kita pergi ke radius ya teman-teman, pergi ke bagian ini radius ini, kemudian incomingnya ini itu kalian accept, kemudian apply lalu oke, kemudian kalian add ini, klik hotspot dan loginnya. Kemudian pada bagian address ini kalian ambil dari ini teman-teman, dari DHCP client ini di sini. Ini kalian copy, kemudian kalian paste di sini. Kemudian di sini masukkan secretnya 1 sampai 8 ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kalian apply lalu kalian oke kan. Setelah itu kita masuk ke sistem, kemudian pada bagian vlog ini kalian time zone-nya kalian matiin, kemudian kalian apply lalu oke. Setelah itu kalian masuk ke IP ya teman-teman, masuk ke IP, kemudian pada bagian cloud ininya kalian centang dan ininya kalian matikan, terus kalian apply lalu oke. Setelah itu teman-teman kita pergi ke sistem lagi, kemudian kalian masuk ke SMTP client, ini kalian enable, dan di server DNS name-nya ini kalian ketikkan
asia.pool.ntp.org. Seperti ini teman-teman, lalu kalian klik apply lalu oke. Setelah itu kalian cari di Google ya teman-teman, cari di Chrome. Kemudian kalian cari di sini Micmon ini teman-teman, Micmon seperti ini. Dan kalian pilih web yang paling atas ini, kemudian kalian pilih yang versi 3 ini, Micmon versi 3, scroll ke bawah dan kalian klik download Micmon ini. Lalu klik Micmon v3 plus web server ini ya teman-teman. Tadi saya sudah download, jadi bisa langsung buka teman-teman. Ini teman-teman. Nah, ini bisa kita buka. Nah, di sini apabila di sini sudah warna hijau, teman-teman, itu artinya itu sudah bisa kita pakai ya, teman-teman. Biasanya sih di sini otomatis, tapi kalau misalnya ini nggak bisa, ini kalian ubah, lalu change port dan stop server. Ini di stop dulu, baru change port, dan kalian sampai sininya warna hijau, baru open Micmon lagi. Di sini karena saya sudah bisa, jadi saya langsung open ya, teman-teman. Di sini kita masukkan username dengan nama Micmon seperti ini. Dan di sini passwordnya 1 sampai 4. Login. Dan di sini kalian okekan, dan ini kalian klik tombol ini teman-teman. Lalu di sini kalian apabila sudah berhasil login, kalian klik add user. Kemudian pada username ini itu kalian masukkan nama kalian .net ya teman-teman. Kemudian pada IP mikrotik itu kalian ambil dari DHCP client tadi ya teman-teman. Kalian masuk ke sini, kemudian masuk ke IP ke DHCP client di sini, Ctrl C, kemudian kalian masuk lagi di sini, kalian paste, dan username-nya ini itu bagian dari mikrotik kalian ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian loginnya pakai username admin, berarti kalian ketik admin. Dan di sini tadi saya buat 1, 2 ya teman-teman untuk login ke mikrotiknya. Jadi ini tinggal kita ini passwordnya sesuai mikrotik kalian. Kemudian di sini hotspot name-nya ini kalian ambil dari sini ya teman-teman. Masuk ke inbox, kemudian ke IP, lalu masuk ke hotspot, lalu di sini di server profile kalian klik 2 kali ya teman-teman, lalu ke general, ke bagian general teman-teman, kemudian di sini kalian copy, lalu balik lagi dan paste. Lalu di sini DNS name-nya itu kita sama ya teman-teman, sama kita ambil juga dari sini. Kalian copy, kemudian kalian pastekan. Nah, apabila sudah, ini kalian bisa klik save terlebih dahulu ya teman-teman. Dan apabila sudah save seperti ini, kemudian kita klik connect. Setelah itu, kalian pilih ke hotspot ini teman-teman, masuk ke user, kemudian di bagian general, ini kalian pilih kuantitinya itu 10 ya teman-teman. Ini servernya itu kalian buat all, kemudian di user mode itu username sama dengan password. Jadi nanti username itu sama dengan password. Nama lainnya gitu kita buat 3 ya teman-teman. Setelah sudah itu kemudian kita generate. Nah, apabila sudah kita masuk ke user list, kemudian di sini kita ubah nih teman-teman, komennya ini kita ubah ke VC ini, dan kemudian kalian QR. Ini nggak usah di print. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman kita buat vouchernya. Kemudian kita ubah ya teman-teman, sebentar. Lihat ini teman-teman. Nih, dari port 2 ini, dari port 2 itu kita ubah ke port 3 ya teman-teman.
Kita ubah ke port 3. Ya, teman-teman. Kita ubah ke port 3, kemudian kita reload dulu di bagian Winbox ini, di aplikasi Winbox. Kita reload. Nah, teman-teman. Reload. Ya, teman-teman, ini reload dan di sini otomatis dia akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman, karena kita sudah pindahkan. Nah, kita coba nih, teman-teman. Kita coba di antara kode voucher ini, itu kita masukkan, kita coba yang di AZ8 ini. Tekan AZ8, passwordnya juga sama, teman-teman, AZ8 juga, karena kita tadi buat username sama dengan password. Nah, apabila sudah seperti ini, teman-teman, itu tandanya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi Micmon ini, ya, teman-teman. Nih, sudah seperti ini, tandanya kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya setelah selesai mengkonfigurasi, kita akan mereset passwordnya, mereset semuanya, ya, teman-teman. Ini untuk mereset Micmon ini, kalian klik by comment ini terlebih dahulu, kemudian oke, kan. Terus sudah seperti ini, kalian scroll ke bawah, pergi ke setting, scroll lagi, pergi ke admin setting, kemudian delete bagian sini, teman-teman. Klik bagian ini, kemudian delete. Sudah, teman-teman. Setelah itu kita akan mereset MikroTik kita. Kita pergi ke sistem, reset configuration, kemudian klik no default configuration and do not backup. Kemudian klik reset configuration, yes. Tunggu dia sampai reboot kembali. Ya, teman-teman. Nah, apabila sudah seperti ini, itu tandanya kita sudah berhasil, ya, teman-teman. Ini bisa kalian cancel aja karena itu bakal lama banget. Terus kalian refresh sampai dia muncul kembali. Oke, teman-teman, di sini sudah muncul, ya, teman-teman. Artinya kita sudah berhasil reset, dan di bagian crop tadi kalian bisa close aja. Jadi sekian tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.